Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi Keton Bodies, merupakan mata kuliah dari Praktikum Biokimia Metabolisme. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devi Lestari, Fauzan Yanwari, Nesya Febi Utami, dan Nila Adista. Mata kuliah Praktikum Biokimia Metabolisme dengan dosen Ibu Fitri Amelia, SSI, MSI, PhD. Baik, materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian Keton Bodies, di manakah terdapatnya Keton Bodies, dan materi yang ketiga yaitu peran Keton Bodies dalam metabolisme. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu bahayakah Keton Bodies, dan yang terakhir adalah cara pengukuran Keton Bodies di laboratorium, dan finish. Baik, materi yang pertama itu pengertian Keton Bodies. Keton Bodies merupakan senyawa yang dihasilkan dari metabolisme asam lemak yang disebabkan kadar karbohidrat dalam tubuh tidak mencukupi untuk menghasilkan energi, sehingga digunakan asam lemak untuk mendapatkan energi tambahan. Keton Bodies ini juga disebabkan karena tidak berfungsinya hormon insulin, sehingga glukosa dalam darah tidak dapat masuk dalam sel, sehingga glukosa dalam tubuh menjadi meningkat dan dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 1, sehingga tubuh mengambil lemak sebagai cara untuk mendapatkan energi, sehingga terbentuklah Keton Bodies dari hasil oksidasi asam lemak oleh glukagon. Jadi Keton Bodies ini sebagai hasil oksidasi dari penggunaan asam lemak yang digunakan untuk diubah menjadi energi. Baiklah, selanjutnya yaitu di manakah terdapatnya Keton Bodies. Keton Bodies dapat diidentifikasi pada urin karena keton hasil oksidasi asam lemak ini akan diproses atau dibuang dalam urin. Urin yang mengandung keton akan memiliki bau khas keton dan berwarna kuning pekat. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur berat badan. Keton Bodies juga terdapat dalam darah. Kadar normal Keton Bodies dalam darah adalah sebesar 0,03 sampai 0,5 mmol per liter. Lalu, jika ditemukan dalam darah dikenal sebagai ketonemia atau dalam urin sebagai ketonuri. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan lemak yang diubah menjadi energi dengan menghasilkan padat keton. Selanjutnya, peran Keton Bodies dalam metabolisme. Dimanfaatkan untuk mendapatkan energi fosfat yang besar jika energi glukosa sedang rendah. Memiliki peranan untuk memaksimalkan kerja mitokondria dan mengembalikan suplemen yang ada di otak yang dipakai saat ATP dalam tubuh sedikit. Berperan dalam nutrisi metabolik dan untuk anti penuaan obat bagi orang dewasa. Memiliki peran pada pasien yang mengalami suplai glukosa di otak berkurang dan dapat melawan epilepsi yang terjadi. Digunakan untuk mengatasi penyakit sklerosis, maka proses Keton Bodies ini sangat berguna. Bermanfaat bagi pasien Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini mencirikan adanya kekurangan metabolisme karbohidrat dalam otak. Untuk materi selanjutnya yaitu bahaya Keton Bodies dalam tubuh. Keton merupakan senyawa yang bersifat racun dalam tubuh. Jika keton tidak dikeluarkan, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Jika terdapat dalam tubuh dalam jumlah yang berlebih, keton biasanya dibuang dari dalam tubuh melalui urin. Urin yang mengandung keton biasanya memiliki beberapa indikasi. Salah satunya warna yang pekat, kuning pekat, dan juga menghasilkan bau yang menyengat.
Adapun penyebab dari terbentuknya keton badis itu sendiri, salah satu yang pertama yaitu kadar glukosa dalam tubuh yang kurang. Kedua, hormon insulin bermasalah. Dan yang ketiga, bisa disebabkan juga oleh dehidrasi. Nah, untuk pencegahan pembentukan keton badis itu sendiri, jika dalam tubuh memiliki kadar glukosa yang kurang, maka solusi yang dapat ditawarkan yaitu memakan makanan yang mengandung glukosa tinggi, serta juga dapat makan makanan alkalin. Selanjutnya, proses pembentukan keton badis juga dapat dihambat yang disebabkan karena insulin bermasalah dengan memakan makanan yang mengandung alkalin, yang mana makanan alkalin ini dapat membuat kerja hormon insulin itu lebih meningkat, dan hormon insulin itu sendiri lebih sensitif untuk memproses glukosa. Adapun dari sebab yang ketiga yaitu dehidrasi, yang mana dapat diatasi dengan minum air yang banyak, serta dianjurkan untuk minum minuman alkalin. Dehidrasi ini ternyata juga dapat mempengaruhi pembentukan keton badis karena air itu sangat membantu dalam proses pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida oleh enzim amilase, yang mana enzim amilase ini merupakan salah satu contoh dari enzim hidrolase, yang mana prosesnya harus menggunakan air. Oke, materi selanjutnya yaitu cara pengukuran keton badis dalam tubuh. Menurut jurnal yang telah direview, pengukuran keton badis itu biasanya lebih cenderung dengan menggunakan slip test urin, yang mana dari beberapa jurnal yang telah dibaca, hampir keseluruhan menggunakan metode ini, keton slip dengan menggunakan reagen keton strip, yang mana strip test ini digunakan dengan untuk strip test ini biasanya dilakukan dengan memasukkan reagen keton strip ke dalam urin, dan biasanya apabila urin mengalami perubahan warna, memiliki warna ungu, maka urin tersebut positif terdapat keton di dalamnya. Dan apabila tidak menghasilkan warna ungu, maka hasil dari swab test ini negatif. Adapun dari jurnal lain yang kami dapatkan itu dengan menggunakan metode biosensor, dengan merancang alat biosensor. Adapun prinsip awalnya hampir sama juga dengan swab test tadi, yang mana ini hanya merupakan pengembangan dari swab test. Swab test hanya hasil yang didapatkan hanya berupa perubahan warna, sedangkan untuk metode biosensor ini hasil dari jumlah
keton bodies dalam tubuh itu sudah dikonversi ke dalam bentuk angka. Jadi hasil yang didapatkan lebih akurat dan lebih tepat. Dan ada juga proses pengukuran kadar keton ini dalam tubuh dengan pengukuran kadar keton dalam air liur dilakukan menggunakan spektrofotometer PASCO dengan sumber xenon yang dilengkapi dengan Science Workshop 750 interface. Namun untuk pengukuran keton bodies dalam tubuh itu beberapa jurnal menjelaskan itu menggunakan swab test urin. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metodenya. 1. Desain deskriptif. Kelebihannya adalah satu ujian tidak membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kekurangannya adalah hasil dan data yang diperoleh tidak spesifik. Yang kedua, analisis dipstick. Memiliki kelebihan pengujian tertata, bertahap, dan data yang dapat jelas. Juga memiliki kekurangan yaitu pengujian hanya sebatas pada hewan. Yang ketiga, studi deskriptif dengan katalog strip. Kelebihan dari metodenya adalah pengumpulan data lengkap dan bervariasi, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data. Yang keempat, dengan Optium Exchange. Memiliki kelebihan yaitu sampel bervariasi, data cepat didapat, dan hemat waktu. Tapi kekurangannya yaitu dapat terjadi kesalahan. Yang kelima, dengan spektrofotometer PASCO. Kelebihannya, data spesifik dalam penentuan konsentrasi. Juga memiliki kekurangan, data hanya sebatas pengujian air liur. Yang keenam, pendekatan cross-sectional. Kelebihannya, ekonomis dalam hal waktu. Kekurangannya, data hanya dalam bentuk angket. Yang ketujuh, dengan alat GCMS. Kelebihannya, memberikan alternatif untuk pengujian darah dan membantu pencegahan ketoasidosis diabetikum. Kekurangannya, membutuhkan pengembangan alat lebih lanjut. Di sini, yang kedelapan, ketolak strip S. Kelebihannya, pengujian lebih mudah dan menghemat waktu. Kekurangannya, sebatas pengujian pada hewan. Yang kesembilan, analisis SPSS. Kelebihannya, mengukur nilai keton darah tidak berkontribusi dalam dehidrasi. Kekurangannya, hasil harus diverifikasi dengan studi klinis prospektif yang baik dan skala besar. Yang ke-10, serapan bersih dan pelepasan metabolit. Kelebihannya, pengujian lebih maksimal dan mengetahui setiap perubahan yang terjadi. Kekurangannya, eksperimen membutuhkan waktu yang lama dan dapat terjadi trial and error yang cukup besar. Jadi kesimpulannya, metode yang cocok digunakan dalam pengujian badan keton adalah menggunakan sensor elektrokimia karena pengerjaannya simpel, hasil yang didapat sangat cepat dan akurat. Sensor bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Baiklah, sekian paparan materi dari kelompok 5. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.